Oke, halo guys. Bagi kalian yang pengen langsung melihat bagian review-review yang kalian inginkan, langsung aja cek di bagian timestamp-nya. Jadi kalian gak harus nikmatin video dari awal sampai akhir, langsung aja menuju ke part yang kalian mau. Tapi buat kalian yang ingin tahu lebih lengkap dan ingin tahu bagaimana cara kita melakukan pengecekan, langsung aja nonton videonya dari sekarang. Oke, halo guys, welcome back to my channel lagi. Kali ini kita mau review satu buah proyektor ya. Nah, tadi kalian udah lihat kan gimana previewnya. Sebelumnya nih gue mau infoin dulu bahwa video ini nggak di-endorse sama sekali sama pihak brand terkait. Karena memang video ini kita pure buat iseng-iseng aja dan sekalian buat kita nge-review nih kira-kira produk yang salah satu produk brand terkenal ya dari Anker yang nggak buat sub-brandnya namanya Nebula. Nah, kali ini kita mau lihat gimana untuk Nebula Capsule, dimana ini udah pernah banyak di-review sama banyak reviewer lain. Nah, kalian mau tahu hasilnya kayak gimana? Yuk kita masuk ke dalam reviewnya. Oke, jadi ini adalah bagian dari reviewnya. Pertama-tama kita mau review dulu nih boxnya yang bener-bener gua apresiasi, keren banget. Desainnya sih keren banget, bener-bener aduh, gambarnya, bahan materialnya ini sih luar biasa, keren banget ya. Keren banget. Kalian bisa lihat ya, di sini salah satu fitur yang gua suka yang ada di dalam boxnya. Yang pertama, dia udah menggunakan magnet guys, dimana ini keren banget, tentunya expensive banget untuk membuat packaging seperti ini dan seniat ini. Dan ketika kita buka ini proyektor, kalian bisa juga ngelihat ada beberapa gambar tentang family gitu dan berupa gambar proyeksi seperti itu. Dan di bagian pertamanya langsung kita bisa temuin nih guys, yang namanya dapet remote bawaan dari si proyektor yang tentunya udah disediakan oleh Nebula juga. Di bagian part keduanya, ketika kita buka di sisi pertamanya, kita langsung disuguhkan sebuah proyektor, di mana proyektor ini adalah proyektor Anker Nebula Capsule. Dan tentunya di bagian selanjutnya ada satu buah box hitam yang kalau kita tarik menggunakan jari kita bisa ngedapetin aksesoris tambahannya. Nah, untuk membahas apa aja sih yang kita dapat, yang pertama kita dapat remote. Dan kita juga mendapatkan quick guide English dan bahasa Jerman nih. Mendapatkan unique selling point brosurnya, dapat warranty card bahasa Indonesia, dapat kabel charger USB to micro USB, dapat adapter 18 watt yang fast charging Qualcomm PD3 3.0 guys. Nah, setelah itu kalian tentunya mendapatkan juga proyektornya pada pastinya. Dan gak lupa lagi, ternyata di sini kita juga dapat yang namanya untuk kabel konverter OTG-nya nih guys. Yang tentunya ini bisa ngebantu kalian buat menggunakan flash disk kalian menggunakan micro USB-nya. Oke, selanjutnya di bagian kedua, pembahasan mengenai dari material produk Nebula Capsule 1 ini. Yang ini adalah versi keluaran pertama ya. Nah, yang pertama mau kita bahas adalah mengenai tentang materialnya, di mana materialnya menurut gua ini adalah material yang eksklusif dan keren banget. Yang pertama, untuk keseluruhan bodinya di sini ada yang namanya grill ya, grill gaya-gaya grill gini, di mana ini berbahan atau materialnya adalah aluminium alloy yang keren banget, tentunya membuat tampilan dan feel yang lebih kece dan eksklusif. Untuk di bagian keseluruhan bodi lainnya, di bagian part atas terdapat juga material plastik ABS, dan di bagian bawahnya terdapat kaki-kaki karet juga yang tersedia tentunya di proyektor ini untuk anti slipnya dan sekalian buat gaya-gayanya juga ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu untuk tentang si proyektor ini. Yang pertama, proyektor ini di bagian atasnya terdapat yang namanya control board. Di mana control boardnya di sini ada tombol mengurangi untuk volume, ada tombol untuk tambahin volume, ada tombol on off-nya juga. Ini adalah tombol power ya, dan juga untuk tombol switchingnya. Ini adalah tombol switch yang gunanya membantu kalian ketika kalian mau nge-switch si fitur proyektor ini, semisalnya dari fitur mode proyektor menjadi langsung ke mode Bluetooth speaker secara mudah dan secara cepat. Lalu kalian juga bisa langsung pencet buat kembali lagi ke mode proyektor dengan pencet tombol switchnya. Keren banget ya. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai tentang bagian part yang lebih ke bawah. Di sini terdapat lensa
yang memang lensanya bentuknya nggak langsung ke tengah, agak menyamping sedikit stroke gitu bentuknya, kayak orang stroke. Ya memang lucu, tapi secara keseluruhan ini desainnya bagus. Padahal sih lebih bagus kalau pas di tengah ya, menurut gue jadi kayak lebih gokil aja, lebih presisi gitu. Dan selanjutnya di bagian belakangnya terdapat yang namanya buat outlet air-nya untuk pembuangan panasnya. Dan di sebelah sisi kirinya terdapat manual fokus yang kalian bisa langsung gerakin juga menggunakan jari kalian untuk pengaturan fokusnya yang masih manual. Dan di bagian lower partnya, di bagian bawah terdapat grill yang berbahan aluminium alloy ini ada speakernya di bagian dalam dan juga ada buat inlet airnya di bagian dalam tapi yang di sisi belakangnya. Lalu agak ke bawahan kita juga mendapatkan ada beberapa port ternyata yang tersedia, yaitu ada input portnya untuk power dan dimana juga ini berfungsi untuk kalian colokin flash disk kalian. Tapi ingat, ini bukan USB port sehingga kalian perlu menggunakan OTG untuk nge-convert untuk USB menjadi ke micro USB. Lalu di sebelah kanannya terdapat satu buah port juga untuk HDMI portnya. Lalu di bagian bawahnya tentunya terdapat juga beberapa kaki karet. Ada dua macam kaki karet. Yang di sebelah kiri pinggiran kirinya ini adalah kaki karet hanya untuk gaya-gayaan. Di bagian tengahnya yang lebih bulat dan di tengah ini untuk anti slipnya. Dan tidak lupa juga terdapat satu buah lubang skrup yang bisa kalian pakai kalau kalian pakai buat tripod. Dan yang gue suka di bagian sedikit di depan aluminium alloynya ini juga terdapat brand Nebulanya yang keren banget, menurut gue kece dan dia berkilau gitu. Oke, lanjut ke pembahasan kedua mengenai tentang spesifikasi, validation untuk speknya dan juga untuk fitur-fitur yang tersedia pada proyektor Nebula Anchor ini. Pembahasan tentang validasi dari speknya, kita telah mencobai dan menggunakan beberapa testingan yang biasa kita lakuin untuk proyektor nih. Nah, beberapa testingan tersebut ada ANSI test, ada heat test, ada blurry test, ada resolution test, dan ada juga noise test. Nah, kalian mau lihat hasilnya kayak gimana? Jangan di skip videonya dan kalian juga bisa langsung pause kalau kalian mau lihat detailnya lebih lanjut. Nah, untuk hasil tesnya seperti ini guys. Oke, kalian udah lihat bagaimana hasil-hasil dari testingannya. Nah, kali ini ada beberapa highlight spek yang menurut gua sangat interesting ya untuk kita infoin ke kalian. Nah, apa aja sih beberapa highlight speknya? Sebagai berikut. Yang pertama, kalian bisa tentu dapat proyektor ini dengan teknologi, yaitu teknologi DLP. Di mana teknologi DLP tentunya punya kerataan fokus yang lebih baik daripada proyektor-proyektor single LCD. Yang kedua, proyektor ini klaimnya adalah 100 ANSI di websitenya. Yang memang agak anehnya buat kita, di boxnya itu tertulisnya 150 ANSI. Apakah mungkin salah print or something ya? Dan untuk hasil tes ANSI realnya, kalian udah lihat bahwa real ANSI tesnya adalah 95 ANSI yang nggak sesuai dengan boxnya, tapi sesuai dengan apa yang diklaim di websitenya, which is itu nggak lebih dari 5% atau pas dari 5%. Yang ketiga, RAM dan ROM-nya di sini tersedia 2 GB dengan ROM-nya itu 16 GB. Di mana untuk free space-nya masih sangat spacious banget atau sangat luas, yaitu adalah 12,15 GB. Yang selanjutnya, native resolution-nya itu hanya 480p yang memang wajar ya untuk proyektor DLP harga seginian. Memang kalian nggak bisa expect untuk spesifikasi yang terlalu tinggi di native resolution-nya, atau lebih tepatnya 854 dikali 480. Lalu untuk projection size-nya di sini untuk rekomendasinya 40 sampai 100 inch. Untuk speaker yang dipakai adalah menggunakan speaker single speaker 5 watt
yang dari Anker langsung, dan memang sudah ada efek surroundnya karena memang diletakkan di bagian tengah dan ditutupi bodi aluminium alloynya doang, sehingga dia bisa kerasa efek surroundnya. Tapi jangan pernah samain ya sama speaker-speaker khusus yang memang dibuat di harga berapa juta, karena memang pasti hasilnya beda. Lalu selanjutnya untuk baterai yang terdapat di Nebula ini, dia bisa tahan 2,5 jam, yang menurut gua cukup lama untuk sebuah proyektor mini, dan itu memang standar banget untuk sebuah proyektor mini, dan cukup lama lah 2,5 jam, rata-rata di 2 jam ya. Dan selanjutnya untuk berat dari proyektor ini nyaman banget, terasa berat-berat yang memang kelihatan proyektor mahal, proyektor yang memiliki build quality yang bagus dan memang didesain dengan baik. Ini beratnya kurang lebih adalah 400-500 gram, tepatnya 450 gram berdasarkan datasheetnya. Selanjutnya untuk Android yang dipakai, sayangnya ini sih masih Android yang agak jadul, yaitu Android Nougat atau Android 7.1 atau 7.1. Oke, lalu untuk fitur-fiturnya tersendiri yang di sini dapat gua highlight. Yang pertama tentunya proyektor ini sudah bisa mendukung yang namanya mirroring atau casting langsung ke smartphone kalian. Mau iOS maupun Android itu semua bisa. Yang kedua, screen-nya juga di sini sudah bisa connect dengan HDMI. Tapi yang memang lucunya karena kita cobain menggunakan HDMI kabel bawaan dari laptop kita, di sini nggak bisa kedetek sama sekali walaupun kita udah menggunakan HDMI lainnya. Dan di sini kita juga bingung. Jadi gimana dong kalau nggak bisa connect sama laptop kita? Jadi kita coba masuk ke dalam aplikasi FAQ yang dikasih oleh mereka di dalam proyektor ini, dan kita menemukan solusinya bahwa disuruh tuker kabel HDMI lain atau menggunakan perangkat lain. Yang menurut gue sebenarnya nggak efektif. Kalau gue terus-terusan kayak begini, tentu gue harus tuker dan beli proyektor baru. Maksud gue laptop baru terus hanya untuk bisa connect. Yang menurut gue harusnya mungkin dicek di softwarenya ada permasalahan apa ya dari pihak Anker. Selanjutnya untuk aplikasi yang tersedia dari pihak Nebula, ini menurut gue aplikasi yang keren banget. Adalah salah satu aplikasi yang menurut gue wajib punya dari semua brand, yaitu adalah aplikasi Nebula, dimana kalian bisa melakukan kontrol jadi remote digital kayak remote AC gitu melewati handphone kalian via Bluetooth. Yang kerennya sangat responsif banget dan udah gua coba nih. Dan yang terakhir ada juga fitur yang menurut gua bagus tapi juga kadang merepotkan. Memang nggak disediakan yang namanya USB port, tapi kalian punya yang namanya kabel OTG bawaan dari si proyektor yang bisa kalian gunain untuk langsung connect ke flash disk kalian. Yang memang kalau OTG-nya hilang, itu yang membuat kalian bingung gimana nih jadinya, selain harus beli OTG baru untuk bisa konekin atau nge-convertin dari USB ke micro USB. Oke, itu aja menurut gua fitur-fitur dan juga spesifikasi yang bisa gua highlight. Untuk lebih lengkapnya, gua tampilin di layar sini dan bisa kalian freeze atau kalian pause langsung sendiri aja untuk spesifikasi lengkapnya. Oke, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu performance test, yang tentunya di dalam channel ini pasti udah kalian tunggu-tunggu banget, yang paling utamanya. Nah, di sini kita mencoba bagaimana performa dari si proyektor Anker Nebula Capsule ini, Capsule 1 ya, dimana untuk performa dari gelap terangnya dan juga untuk low light-nya seperti ini dalam 3 level. Oke, kalian udah lihat bagaimana performanya, keren juga ya, walaupun memang brightness-nya agak sedikit kurang sih menurut gua, walaupun ya oke lah. Oke, selanjutnya kita juga harus tes juga bagaimana nih tampilan suara yang digadang-gadang 360 derajat atau surround dengan speaker 5 watt single speaker. Nah, untuk hasil dari testingannya seperti ini. Oke, kalian udah lihat ya, keren juga ya. Untuk speakernya sih gue akui ya, untuk proyektor sekecil ini sih bombastis bagus ya, walaupun memang bassnya ini ada, tapi ya nggak bisa kalian ekspektasi terlalu tinggi.
Tapi ini adalah proyektor yang sangat worth it untuk speaker seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai tentang testingan performa dari si remote si proyektor ini juga. Untuk testingan performa remote proyektornya, kalian bisa lihat di bagian sini. Oke, di bagian sini kalian bisa lihat bahwa ketika kita arahin remote-nya ke proyektor itu bisa sangat responsif dan baik-baik saja. Tapi kalau diarahin ke tempat lain, sayangnya dia kurang responsif. Nah, kalau kalian maju sedikit dan mengarahkannya ke layar, itu juga nggak bisa respon. Harus kalian bisa arahin persis langsung ke proyektornya. Yang menurut gue ini sedikit menyulitkan untuk remote IR seperti ini, yang memang sedikit sensitif dan hanya bisa diarahin ke proyektornya langsung. Tapi tenang aja, ada juga yang namanya aplikasi yang dapat membantu kalian. Dia pakai sistem Bluetooth. Yang menurut gue ini wajib kalian download kalau kalian beli produk-produknya Nebula dari Anker. Yang menurut gue ini adalah salah satu solusi dalam penggunaan kalian juga untuk di program Netflix. Nah, kalau untuk remote sendiri, ketika gue masuk ke aplikasi Netflix, di situ terdapat warning. Warning tersebut menginformasikan bahwa remote bawaan dari proyektor itu nggak suitable atau nggak fit buat penggunaan aplikasi ke Netflix-nya. Yang tentu Netflix-nya ini adalah Netflix Kraken. Dan kalian kalau tahu Netflix Kraken pasti nggak bisa yang namanya fit langsung dengan remote bawaannya. Nah, tapi solusinya adalah menggunakan external mouse atau eksternal keyboard yang lainnya untuk bisa dapat suitable. Tapi dia punya solusi lain di Nebula ini, yaitu dengan mendownload aplikasi Nebula. Di mana aplikasi Nebula di sini ada terdapat 3 pilihan, yaitu pertama aplikasi dari remote-nya, dan juga bisa pakai aplikasi trackpad dan aplikasi untuk langsung mouse wireless-nya. Nah, untuk penggunaannya kalian harus menggunakan mouse wireless di bagian Netflix-nya untuk kalian bisa scroll ke bawah dan juga scroll ke atas. Dan di sini kita temuin ketika pakai aplikasinya dia sangat sensitivitasnya bagus banget. Dan walaupun sayang memang terkadang ada sedikit-sedikit error yang kursornya nggak mau muncul, tapi hasilnya oke banget sih, sangat 99% oke banget. Oke, jadi ini menurut gua adalah pembahasan terakhir, yaitu mengenai tentang pro dan kontra sebagai menuju ke closingan kita ya. Oke, untuk pro-nya yang pertama gua bakal bacain ke kalian. Yang pertama, menurut gua untuk proyektor Nebula Capsule ini punya desain yang unik dan memang dia memiliki besar yang nggak lebih dari botol soda ya, kaleng soda menurut gua, karena memang gua udah coba dengan kaleng soda, dia memiliki ukuran yang hampir sama. Menurut gua ini sangat pocketable banget, atau disebut Pico projector, ada yang juga bilangnya juga pocket projector, terserah lah ya, karena memang mudah banget untuk disimpan dan dibawa-bawa, apalagi sudah built-in baterai. Yang kedua, baterai built-innya ini tentu dia bisa bertahan 2,5 jam. Menurut gua itu sangat cukup bagus, dan kapasitasnya 5200 mega ampere ya, mAh ya. Dan juga untuk switching tombol yang menurut gue ini bagus banget ketika kalian cuma pengen bikin jadi mode Bluetooth speaker. Itu keren banget, kalian tinggal klik aja dan mempercepat pergerakan dibanding harus ketik-ketik di remote lagi. Yang keempat, menurut gue ROM-nya ini masih tersedia sangat besar untuk free space-nya. Dia ada 12,15 GB setelah hasil pengecekan kita, yang dimana itu masih spacious banget buat kalian download beberapa aplikasi yang ada di dalam aplikasi Nebula tersebut, yang mereka mungkin aplikasinya mirip sama aplikasi untuk Android Kraken yang memang khususnya, tapi di sini bukan support Google Service ya. Jadi beberapa aplikasi memang nggak ada di dalam Nebula ini. Selanjutnya untuk control panelnya menurut gua ini tersedia, dan sistemnya itu lumayan cepat ya, responsivitas dari setiap control panelnya. Tidak ada delay yang gua rasa delay tinggi, dan memang ini sangat bagus banget control panel yang dibikin build di atas proyektor ini. Yang selanjutnya, proyektor ini juga memiliki fitur auto keystone, yang memang fitur auto keystone ini ada dan lumayan cepat, yang menurut gue cuma berapa detik langsung dia responnya bagus banget. Dan memang sayangnya dia belum autofocus, hanya auto keystone. Jadi untuk pengaturan fokusnya sendiri kalian belum bisa by digital dari remote maupun mengharapkan auto keystone, karena dia harus pure pakai jari kalian yang memastikan jari kalian harus tempel sama roda fokusnya yang di sebelah kiri dari proyektor ini. Oke, yang selanjutnya adalah
adalah teknologi yang diadopsi untuk proyektor Nebula Capsule ini. Dia menggunakan teknologi DLP yang tentunya membuat kerataan fokusnya lebih baik. Nah, untuk kerataan fokusnya sendiri, tadi kalian udah lihat di bagian spec validationnya, dia benar-benar rata dan tidak ada blurry di pinggiran ya. Mungkin 99,9% dia rata. Dan untuk brightness uniformity-nya, dia rata banget dan tentunya nggak membuat bagian pinggir-pinggirnya sisinya gelap. Inilah bagusnya dari teknologi DLP. Dia juga punya alternatif application yang bisa kalian pakai buat suatu saat kalau remote kalian rusak, hilang, kalian punya aplikasi Nebula yang bisa digunakan untuk pengganti remote kalian tanpa harus beli mouse ataupun remote tambahan lainnya. Yang selanjutnya, menurut gua brand ini adalah brand yang memiliki customer service yang mungkin customer experience sih, bukan customer service, customer experience yang terbaik, karena dia udah nyediain banyak banget beberapa informasi yang menurut gua lengkap. Jadi kalau kalian mau tanya atau bingung hal tertentu, kalian bisa buka aplikasi bagian FAQ-nya yang udah disediain sama mereka buat bagaimana ini, semuanya lengkap. Dan untuk bagaimana cara kalau hubungin customer service-nya, mereka punya di beberapa negara, dan juga tentunya dia juga punya kelengkapan kritik card-nya, juga punya kelengkapan unique selling point brosurnya, dan juga punya quick guide-nya yang memang bisa kalian pakai dan bisa kalian baca-baca. Dan dia punya juga kartu garansi, gimana cara ngeklaimnya di situ sudah diinformasikan, which is ini customer experience sangat-sangat bagus ketika pakai proyektor Nebula by Anker ini. Oke, sekarang lanjut ke bagian kontra dari penggunaan proyektor ini. Yang pertama, menurut gua brightness-nya masih kurang untuk proyektor di harga 4 jutaan yang memang sekarang teknologi makin maju, dan di harga 4 jutaan menurut gua ini agak kurang ya. Mungkin kalau brightness-nya di atas 150 masih lebih acceptable. Walaupun memang proyektor ini secara build quality dan kesiapan maturity produknya ini menurut gue jauh lebih bagus daripada Deimo 1 dari Ezreal yang udah pernah gue cobain. Pico projector lebih bagus daripada Ezreal Deimo 1, lebih bagus juga dari proyektor ViewSonic M1 ya, itu jauh lebih bagus. Ini menurut gua salah satu produk terbaik sih untuk di DLP mini projector range 3-4 jutaan lah ya. Walaupun memang dia lebih mahal dibanding dua proyektor yang tadi gua sebutin. Selanjutnya juga mengenai tentang fokus yang masih manual. Itu sayang banget gua masukin ke dalam kontra karena budgetnya udah di 4 jutaan. Gua berharapnya adalah auto fokus ataupun juga minimal digital fokus kalau nggak auto. Dan selanjutnya itu adalah Android-nya yang menurut gua Android tipe lama, Android 7 yang memang Android crack-an, sehingga nggak semua fitur-fitur di Google Service itu bisa support, dan memang ada beberapa aplikasi yang nggak support, seperti ada aplikasi Netflix yang memang belum verified, jadi kalian cuma bisa pakai Netflix bawaan, dimana tentu maksimalnya cuma 480p, mau main film apapun hasilnya 480p, dan nanti resolusinya juga 480p doang. Dan tentunya nggak ada yang namanya aplikasi View, Video, iQIYI, Disney Plus Hotstar, Amazon Prime, dan lain-lainnya yang memang belum ada di proyektor ini dan nggak bisa kalian download. Yang selanjutnya USB portnya nggak ada. Memang karena gue tahu sih mungkin lebih elegan kalau semakin dikit portnya semakin elegan. Cuma memang mereka harus ngurangin portnya tersebut, sehingga kalau misalkan OTG kalian hilang itu agak repot buat kalian yang mau nonton dari USB port yang menggunakan flash disk kalian ya. Oke, selanjutnya menurut gua untuk HDMI portnya menurut gua ini perlu diperbaiki banget ya, karena ini penting banget, major banget menurut gua. Dimana kalau penggunaan HDMI itu error mulu, gua nggak tahu emang laptop gua yang error, yang cacat apa HDMI gua. Walaupun sebenarnya dia kedetek tapi nggak mau muncul, itu yang bikin gua bingung, dan selalu tulisnya tetap not found ya, HDMI not found gitu. Gua nggak tahu, no connection. Yang mungkin nanti lain kali gue coba dan gue follow up pakai menggunakan laptop lain nanti. Oke, selanjutnya menurut gue remote bawaannya sih menurut gue minus ya. Walaupun remote-nya sensitif ketika ditaruhin dekat sama si proyektor, pencetannya enak, empuk, remote-nya bagus desainnya, tapi kalau diarahin kemana aja itu kurang menurut gue. Walaupun memang ada alternatif apps-nya, tapi mungkin remote-nya kalau remote Bluetooth di harga 4 jutaan untuk mini DLP ini perfect sih jadinya remote-nya. Oke, selanjutnya mengenai tentang remote-nya ini juga nggak bisa matiin ini proyektor cuma bisa matiin ini proyektor ketika proyektor ini nyala. Tapi kalau dipakai buat kalian buat nyalain ini proyektor, remote-nya nggak berfungsi sama sekali.
Jadi dia hanya berfungsi ketika proyektor ini menyala. Yang memang menurut gue juga baru tahu ketika gue ngelakuin testing ini. Dan selanjutnya adalah mengenai tentang harga yang menurut gue terlalu mahal untuk di range 4 jutaan dengan pesaing-pesaing yang lain yang bisa di harga 2,8 sampai di 3 jutaan ya untuk mendapatkan spesifikasi yang lebih tinggi. Walaupun secara customer experience dia sangat the best sih ya. Menurut gue dia ngerti apa yang dibutuhin dan ditanyain walaupun memang speknya masih rendah. Akhirnya di part yang terakhir ya di bagian closingan kita yaitu part kesimpulan yang memang kalian tunggu-tunggu nih dari hasil pro kontra dan juga hasil pengecekan kita. Untuk bagian kesimpulannya, yang pertama, budgetnya ini unfriendly ya, masih menurut gua di budget 4 jutaan yang dijual sama orang nih, gue lihat di Tokopedia dan juga di marketnya Amazon itu kurang lebih di $299 atau setara 4 sampai 5 jutaan. Dan menurut gue ini terlalu mahal barangnya untuk spesifikasi yang ditawarkan seperti ini. Walaupun gue yakin di jajaran produknya Nebula ada yang lebih bagus dari sini. Dan memang kayak Nebula Kapsul 3, Kapsul 2, atau Nebula Max, atau Nebula Apollo. Masih banyak banget dia punya jajaran produk yang lain. Ini terlalu mahal di harga 4 jutaan kurang worth it. Yang kalau mungkin di harga 3 juta sekian, 3,2, 3,3 ini worth it banget langsung. Atau di harga 2,8, 2,9. Di range segitu ini worth it banget sih menurut gue. Apalagi brandnya brand kuat ya. Memang sayangnya speknya aja yang rendah. Yang kedua, menurut gua target marketnya itu terlalu niche banget memang untuk proyektor seperti ini ya. Memang untuk proyektor Deimos juga, untuk proyektor pocket projector atau Pico projector emang adalah hanya untuk orang-orang tertentu yang butuh untuk mobilitas tinggi dan punya pekerjaan yang juga memang cocok seperti guru, seperti manajer atau orang-orang yang memang pakai buat presentasi dengan mobilitas tinggi. Lalu selanjutnya untuk rumahan, menurut gua ini kurang cocok. Yang ketiga ini mengenai tentang proyek perumahan ini kurang cocok. Karena untuk proyektor yang rumahan lebih baik kalian pakai proyektor yang lebih terang di budget segini ya dibanding pakai budget segini untuk rumahan. Apalagi ini built-in baterai dan baterai itu punya masa kadaluarsa dan lama-lama juga namanya life cycle-nya bisa berkurang, baterainya lebih cepat kembung dan lebih cepat habis. Oke, yang selanjutnya adalah ini cocok buat orang-orang yang suka begayaan. Wih, ini kan udah dari bawaannya Anker ya. Tentu kita tahu untuk brand Anker sendiri adalah brand yang bagus, brand yang memang oke, dan memang kalau kalian buat gaya-gayaan di lingkungan kalian ya cocok lah bisa bawa-bawa beginian. Walaupun memang nggak terlalu penting, tapi itu kembali lagi kepada lifestyle kalian. Selanjutnya menurut gua untuk harganya sendiri ini kurang kompetitif berdasarkan kompetitor-kompetitor yang juga punya proyektor setara atau bahkan lebih speknya lebih daripada proyektor ini. Dan yang terakhir itu adalah mengenai tentang firmware-nya ya atau software yang diberikan. UI-nya menurut gue masih UI jadul dengan Android 7 sayangnya. Coba Androidnya Android 9 mungkin lebih stable dan bisa download beberapa aplikasi lainnya yang memang nggak bisa diupdate lagi ya, memang dia mentoknya di bagian situ doang. Tapi gue berharap pasti nanti Nebula akan keluarin proyektor-proyektor yang lebih mungkin ekonomis ke depannya ketika teknologi DLP juga makin murah. Oke. Jadi itu aja kesimpulan yang bisa gue buat. Dan buat kalian yang memang mau beli ini produk, kalian bisa langsung beli di Tokopedia, di Shopee, di TikTok, atau di marketplace kesayangan kalian deh yang bisa kalian percayai. Tapi jangan lupa juga untuk budget dan yang lainnya kalian bisa sesuaikan dengan kemauan kalian. Oke, di video ini gue nggak nyuruh kalian untuk menjual maupun membeli produk si Nebula ini, tapi kembali lagi kepada referensi kalian. Dan untuk gue secara personal, opini gue memang ini produk yang sangat bagus, sangat keren. Walaupun memang cuma minusnya di speknya aja, tapi sisanya ini ini proyektor yang aduh, menurut gua rekomend deh buat jenis proyektor kayak gini. Yang maksudnya build-nya ini, build quality-nya segala macamnya sih luar biasa bagus. Menurut gua sangat worth it sebenarnya di 3 jutaan, 4 juta sebenarnya masih bisa asal brightness-nya lebih naik lah ya. Oke, gua rasa itu aja spesifikasi yang bisa gua infoin review-review gua. Jika memang kalian ada kritik, kalian bisa langsung info di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka video-video kita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol like-nya buat kalian yang suka sama video ini dan video-video review ini. Dan buat kalian yang selalu tahu nih kira-kira updatean terbarunya apa, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya dan juga untuk selalu stay tune di video kita. Gua Erik Indra mengucapkan terima kasih and see you in the next video.